Malam itu, aroma masakan kesukaan Bagas memenuhi ruangan, namun suasana di meja makan terasa begitu mencekam. Bagas, yang baru saja pulang dari kantor dengan bahu yang lelah, menyadari ada yang tidak beres. Sari, istrinya yang selama 7 tahun ini selalu menjadi tempatnya bersandar, hanya tertunduk lesu. Matanya sembab, jemarinya terus meremas ujung taplak meja dengan gelisah, seolah ada beban berat yang menahan lidahnya untuk bicara. "Mas," suara Sari parau, nyaris bergetar. Bagas meletakkan sendoknya, firasat buruk mulai merayap di dadanya. "Kamu tahu kan, kondisi Ayu sekarang benar-benar hancur? Setelah dia di PHK dan gagal menikah bulan lalu, dia tidak mau keluar kamar. Tetangga kita mereka kejam, Mas." Mereka mulai menggunjing, menyebutnya perawan tua yang hanya jadi beban. Bahkan ada yang memfitnahnya macam-macam hanya karena dia sering pulang malam untuk mencari kerja. Bagas menghela napas panjang, mencoba bersabar. "Aku sudah bilang, Sari, biarkan dia tinggal di sini dulu sampai dia tenang. Kita bantu biayanya, kita cari jalan keluar bersama. Kamu jangan terlalu memikirkan mulut orang." Namun, Sari tiba-tiba menggenggam tangan Bagas dengan sangat erat. Air matanya tumpah seketika, membasahi punggung tangan suaminya. "Tidak cukup hanya tinggal di sini, Mas. Aku tidak tega melihat adik kandungku sendiri hancur perlahan. Dia hampir mengakhiri hidupnya tadi sore kalau aku tidak cepat datang. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, meski ini sangat menyakitkan untukku." Sari menjeda kalimatnya, menarik napas dalam seolah sedang menyiapkan bom yang siap meledak. "Aku ingin kamu menikahi Ayu. Jadikan dia istri keduamu secara siri." Dunia Bagas seolah berhenti berputar. Dia menarik tangannya dengan kasar, menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu gila, Sari? Kita tidak pernah ada masalah. Pernikahan kita baik-baik saja. Kenapa kamu malah memintaku melakukan hal sekonyol ini? Menikahi adik iparku sendiri?" Sari justru bergeser dari kursinya dan bersimpuh di kaki Bagas, menangis terseduh-seduh hingga bahunya berguncang hebat. "Ini demi martabat keluarga kita, Mas. Daripada Ayu jatuh ke tangan laki-laki yang salah atau terus dihina orang, lebih baik dia bersamamu. Aku percaya padamu, kamu laki-laki baik. Aku lebih rela berbagi suami dengan adikku sendiri daripada melihat keluargaku hancur. Tolong, Mas, demi aku, demi nama baik kita, selamatkan Ayu." Bagas terpaku, hatinya berkecamuk antara rasa kasihan dan logika yang menolak keras. Di mata Sari, dia hanya melihat kesedihan yang begitu dalam. Namun, Bagas tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Ayu sedang berdiri diam. Tidak ada tangisan di wajah Ayu, melainkan sebuah senyum tipis yang sangat dingin, menanti Bagas masuk ke dalam jerat permainan yang baru saja dimulai. Bayangan senyum tipis Ayu di balik celah pintu malam itu terus menghantui pikiran Bagas, membuatnya terjaga hingga fajar menyingsing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya akibat kelelahan, namun rasa tidak enak di ulu hatinya tak kunjung hilang. Bagas berharap pagi ini semua kegilaan itu berakhir, namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan itu datang lebih deras seperti air bah yang siap menenggelamkannya. Di meja makan, suasana pagi terasa jauh lebih berat daripada malam sebelumnya. Ibu mertua Bagas, Ibu Ratna, sudah duduk di sana dengan wajah yang sengaja dibuat layu dan penuh duka. Tidak ada sapaan hangat, hanya ada tatapan kosong yang seolah-olah menyalahkan Bagas atas segala penderitaan keluarga mereka. Di sampingnya, Sari duduk dengan mata yang membengkak, sesekali sesenggukan kecil sambil memegang tangan ibunya. "Bagas," suara Ibu Ratna terdengar parau dan berat. "Ibu tidak pernah meminta apapun darimu selama 7 tahun ini. Saat kamu dulu menganggur dan keluarga kami yang menopang hidupmu, Ibu tidak pernah mengeluh. Saat ayahmu sakit dan Ibu menjual satu-satunya tanah di kampung untuk biaya operasinya, Ibu ikhlas karena menganggapmu anak sendiri." Bagas terdiam, dadanya terasa sesak. Senjata, hutang budi, adalah sesuatu yang paling sulit ia lawan. Ia tahu betul betapa besar bantuan keluarga Sari di masa lalu, dan kini hal itu digunakan untuk mengikat lehernya. Tapi sekarang, melihat Ayu yang hancur seperti ini, "Ibu tidak kuat, Bagas," lanjut Ibu Ratna sambil mulai terisak. "Hanya kamu laki-laki yang Ibu percaya untuk menjaganya. Apa kamu tega melihat Ibu mati dengan rasa malu karena adik iparmu sendiri menjadi bahan hinaan orang?" Sari tiba-tiba bangkit dan bersimpuh di samping kursi Bagas,
memeluk kaki suaminya dengan erat. "Mas, aku mohon. Ini hanya pernikahan siri. Tidak akan ada yang berubah di antara kita. Aku hanya ingin Ayu punya pelindung yang sah agar tetangga diam. Kamu tetap suamiku, tetap milikku. Tolong, Mas, sekali ini saja bayar semua kebaikan ibuku dengan menyelamatkan Ayu." Bagas merasa seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Setiap kali ia mencoba membuka mulut untuk menolak, tangisan Sari semakin kencang, dan Ibu Ratna mulai memegangi dadanya seolah-olah akan terkena serangan jantung. Mereka memainkan emosi Bagas dengan sangat rapi, menyudutkannya hingga ia merasa menjadi pria paling jahat jika berkata, "Tidak. Cukup, Sari. Bu." Bagas akhirnya bersuara, nada bicaranya penuh dengan kepasrahan yang pahit. "Jika memang ini satu-satunya cara agar kalian tenang, baiklah. Aku akan menikahi Ayu." Seketika, tangisan di ruangan itu berhenti. Sari mendongak dengan mata berbinar yang aneh, sementara Ibu Ratna langsung mengucap syukur dengan nada yang terdengar sangat lega, terlalu lega untuk seseorang yang baru saja meminta suaminya berbagi hati. Di ambang pintu dapur, Ayu muncul dengan wajah tertunduk, berpura-pura malu dan sedih. Namun, di balik rambutnya yang tergerai, ia menatap ke arah Sari. Sebuah anggukan kecil diberikan Sari kepada adiknya, sebuah sinyal rahasia bahwa mangsa mereka telah resmi masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka gali sedalam mungkin. Anggukan kecil antara Sari dan Ayu di pagi itu ternyata bukan sekadar isyarat biasa, melainkan instruksi untuk memulai eksekusi sebuah rencana besar. Bagas tak pernah menyangka bahwa segalanya akan dipersiapkan dengan begitu cepat, hampir seperti sebuah naskah drama yang sudah dilatih berulang kali. Hanya dalam waktu 3 hari, rumah yang dulunya hangat itu kini disulap menjadi tempat sebuah transaksi gelap yang dibungkus dengan nama agama. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah kesan suram di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram. Seorang pria paruh baya yang diperkenalkan sebagai penghulu siri sudah duduk menunggu. Bagas duduk di depan meja kayu rendah dengan keringat dingin yang terus mengucur di pelipisnya. Perasaannya carut-marut, seperti seorang terpidana mati yang sedang menunggu tali gantung dikencangkan di lehernya. Ia melirik ke samping, ke arah Sari. Bagas berharap menemukan jejak keraguan, kecemburuan, atau setidaknya setetes air mata di wajah istri pertamanya itu. Namun, yang ia temukan justru pemandangan yang mengerikan. Sari tampak begitu cekatan, ia yang menyiapkan teh untuk para saksi, ia yang merapikan letak peci Bagas, bahkan ia sendiri yang menuntun Ayu keluar dari kamar dengan kerudung putih yang cantik. Sari bersikap seolah-olah sedang menikahkan boneka kesayangannya, bukan menyerahkan suaminya kepada wanita lain. "Saya terima nikahnya Ayu Lestari binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Suara Bagas bergetar hebat saat mengucapkan kalimat sakral itu. Kalimatnya pendek, namun rasanya seperti merobek seluruh harga dirinya sebagai seorang suami. Saat para saksi meneriakkan kata, "Sah," sebuah beban yang sangat berat menghantam dada Bagas. Secara hukum agama, ia kini memiliki 2 istri di bawah satu atap yang sama. Namun, drama yang sebenarnya baru saja dimulai tepat setelah doa penutup selesai dibacakan. Suasana yang Bagas bayangkan akan penuh haru dan air mata, justru berubah menjadi sangat dingin dan mekanis. Ibu Ratna langsung memeluk Ayu dengan wajah penuh kemenangan, bukan kesedihan. Namun, yang paling membuat bulu kuduk Bagas berdiri adalah tindakan Sari selanjutnya. Sari mendekati Bagas dan Ayu yang masih terpaku. Tanpa ada sedikit pun rona cemburu di wajahnya, Sari merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah kunci. "Malam ini kamu istirahat di sini sama Mas Bagas ya. Yu, Mbak sudah pindahkan semua baju dan barang-barang Mbak ke kamar belakang. Kamar utama ini sekarang jadi milik kalian," ucap Sari dengan nada bicara yang datar, bahkan cenderung riang. Bagas terpaku di tempatnya. Mengapa seorang istri begitu bersemangat menyerahkan tempat tidur dan suaminya kepada orang lain? Saat ia menatap mata Sari, ia tidak melihat cinta lagi di sana, melainkan tatapan seorang predator yang baru saja berhasil menggiring mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Di detik itulah, Bagas menyadari satu hal. Ia tidak baru saja menyelamatkan martabat keluarga, ia baru saja menyerahkan lehernya kepada algojo yang paling ia cintai. Tatapan predator yang terpancar dari mata Sari di malam pernikahan itu benar-benar menjadi kenyataan saat matahari terbit keesokan harinya. Bagas terbangun di kamar utamanya sendiri, namun dengan perasaan seperti orang asing yang terjebak di rumah orang lain. Harusnya, ada rasa bersalah yang menghimpit, tapi sikap Ayu yang tiba-tiba berubah drastis justru membuat rasa bingung lebih mendominasi.
Tidak ada lagi adik ipar yang pemalu dan rapuh. Yang ada hanyalah seorang wanita yang kini merasa memiliki kendali penuh atas hidup Bagas. Pagi itu, saat Bagas baru saja selesai bersiap untuk berangkat kerja, Ayu menghampirinya di ruang tengah. Ia tidak lagi memakai daster lusuh atau kerudung yang asal-asalan. Ia tampil dengan riasan wajah yang cukup tebal dan pakaian yang tampak baru. Tanpa basa-basi, Ayu mengulurkan tangannya di depan wajah Bagas. "Mas, kartu kreditmu mana? Aku perlu beli beberapa kebutuhan pribadi." "Masa istri kedua manajer perusahaan besar seperti kamu dandanannya kusam begini? Malu dong kalau teman-temanmu lihat," ucap Ayu dengan nada bicara yang menuntut, sangat jauh dari kesan wanita depresi yang ingin mengakhiri hidup beberapa hari lalu. Bagas mengernyitkan dahi. "Ayu, aku kan baru saja kasih uang belanja ke Sari kemarin. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke dia dulu." Tiba-tiba, Sari muncul dari arah dapur, namun bukan untuk membela suaminya. Ia justru tersenyum manis ke arah Ayu dan mengangguk. "Kasihkan saja, Mas. Ayu benar. Dia sekarang tanggung jawabmu. Lagi pula, aku juga tidak enak kalau harus mengatur-ngatur pengeluaran adikku sendiri. Berikan saja kartu cadanganmu padanya, biar dia belajar mandiri sebagai istri." Bagas merasa ada yang tidak beres. Sari, yang biasanya sangat perhitungan soal keuangan dan paling anti dengan gaya hidup mewah, kini justru mendorong adiknya untuk berfoya-foya. Namun, setiap kali Bagas ingin mendebat, Sari akan memasang wajah sedih dan mulai mengeluh dadanya sesak, sebuah senjata yang selalu berhasil membuat Bagas bungkam karena takut penyakit istrinya kambuh. 1 minggu berlalu, dan hidup Bagas berubah menjadi mesin ATM berjalan. Ayu mulai memesan barang-barang bermerek secara daring hampir setiap hari, sementara Sari lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan berobat atau mencari udara segar agar tidak stres. Bagas mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Puncaknya terjadi di suatu sore saat Bagas sedang di kantor. Ponselnya bergetar hebat karena notifikasi transaksi bank yang beruntun. Jantungnya nyaris copot saat melihat angka yang keluar. Puluhan juta rupiah ditarik tunai dari sebuah ATM di pusat perbelanjaan. Saat ia mencoba menghubungi Sari, ponselnya tidak aktif. Saat ia menghubungi Ayu, adiknya itu hanya menjawab dengan ketus. "Jangan pelit, Mas. Ini untuk investasi masa depan kita." Bagas pulang dengan amarah yang memuncak. Namun sesampainya di rumah, keadaan justru sepi senyap. Ia masuk ke kamar belakang, tempat Sari kini tinggal, bermaksud untuk bicara tegas. Namun, Sari tidak ada di sana. Di atas meja rias yang berantakan, Bagas menemukan sebuah botol obat yang labelnya sudah terkelupas sebagian. Saat ia mengeceknya dengan teliti, dadanya berdegup kencang. Itu bukan obat jantung atau penyakit berat lainnya. Itu hanyalah botol vitamin biasa yang harganya tak sampai Rp50.000. Bagas terduduk lemas di pinggir tempat tidur. Ia baru sadar, selama ini ia telah ditipu mentah-mentah. Di saat yang sama, ia mendengar suara tawarnya dari arah gudang belakang, suara Sari yang sedang bercanda dengan seseorang yang suaranya tidak Bagas kenali. Suara tawa Sari yang renyah itu seperti sembilu yang menyayat hati Bagas. Baru saja ia memegang bukti botol vitamin yang selama ini diklaim sebagai obat jantung, kini ia disuguhi kenyataan bahwa istrinya sama sekali tidak sedang menderita. Dengan langkah gemetar dan amarah yang bergejolak di dada, Bagas mendorong pintu gudang belakang yang sedikit terbuka. "Sari!" bentak Bagas. Tawa itu mendadak berhenti. Sari tersentak, namun hanya sesaat. Di hadapannya, duduk seorang pria bertubuh tegap dengan kaos ketat yang tampak sangat santai menyesap kopi. Pria itu tidak tampak terkejut, malah menatap Bagas dengan tatapan meremehkan yang sangat dalam. Mas Bagas sudah pulang." Suara Sari berubah seketika, kembali ke nada lembut yang selama ini membuai Bagas. "Kenapa mukanya merah begitu?" Kenalkan, ini Burhan. Dia sepupu jauhku dari kampung yang baru saja sampai. Ibu yang memintanya datang ke sini untuk membantu mengurus renovasi rumah dan bisnis kecil-kecilan kita nanti." Burhan berdiri, mengulurkan tangan yang tidak disambut oleh Bagas. "Mari, Mas. Saya dengar Mas Bagas orangnya sangat dermawan ya," ucap Burhan dengan seringai yang terasa seperti ejekan. Bagas tidak bodoh. Selama 7 tahun menikah, ia tidak pernah mendengar nama Burhan disebut satu kali pun. Kehadiran pria ini, ditambah dengan pernikahan sirinya dengan Ayu, membuat Bagas merasa rumahnya telah disusupi oleh kawanan serigala.
Keanehan semakin menjadi saat Ayu muncul dan langsung menyapa Burhan dengan sangat akrab, bahkan tidak segan menyentuh lengan pria itu di depan Bagas. "Mas Burhan bawa titipan dari ibu kan?" tanya Ayu dengan mata berbinar. "Tentu saja, Yu. Semuanya sudah siap, tinggal tunggu waktu yang pas," jawab Burhan singkat sambil melirik ke arah Sari. Sejak hari itu, keberadaan Burhan menjadi mimpi buruk baru bagi Bagas. Pria itu praktis menumpang hidup di sana dengan biaya dari kantong Bagas. Namun, yang paling menyiksa adalah melihat bagaimana Sari, Ayu, dan Burhan sering berbisik-bisik di ruang tamu dan langsung terdiam saat Bagas mendekat. Bagas merasa dirinya hanyalah mesin ATM yang fungsinya hanya untuk mengisi pundi-pundi mereka. Puncaknya, pada suatu malam yang sunyi, Bagas berpura-pura tidur. Ia mendengar langkah kaki halus di lorong menuju ruang kerja pribadinya. Melalui celah pintu yang sengaja ia biarkan terbuka sedikit, ia melihat Sari dan Burhan sedang memeriksa tumpukan berkas penting miliknya, termasuk sertifikat rumah dan polis asuransi jiwa atas namanya. "Sabar, Han. Sedikit lagi," bisik Sari sambil mengelus pundak Burhan dengan mesra, sebuah sentuhan yang sudah lama tidak ia berikan pada Bagas. "Setelah semua surat ini beres, kita tidak perlu lagi sandiwara capek-capek begini. Bagas itu hanya tiket kita menuju hidup enak." Jantung Bagas berdegup sangat kencang hingga terasa sakit. Tiket hidup enak? Sandiwara? Di bawah cahaya lampu yang redup, Bagas menyadari bahwa ia bukan hanya sedang dikhianati, ia sedang dipersiapkan untuk sebuah kecelakaan yang akan mengakhiri hidupnya demi harta yang ia kumpulkan dengan keringat sendiri. Kata-kata, tiket hidup enak, itu terus terngiang di telinga Bagas seperti kutukan yang berulang. Malam itu, ia tak berani memejamkan mata, takut jika ia tertidur, ia tak akan pernah bangun lagi. Bagas menyadari bahwa rumah yang ia bangun dengan tetesan keringat selama 7 tahun kini telah berubah menjadi sarang ular. Pagi harinya, dengan tangan yang masih gemetar, ia mencoba membuka berangkas kecil di lemari kerjanya tempat ia menyimpan surat-surat berharga. Kosong. Jantung Bagas seolah berhenti berdetak. Sertifikat rumah, BPKB mobil, hingga buku tabungan daruratnya sudah raib. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia segera menuju ke bank dan kantor pertanahan. Di sana, kenyataan pahit menghantamnya lebih keras dari godam. Semua asetnya telah beralih nama. Ada tanda tangan di atas materai yang sangat mirip dengan tanda tangannya, menyatakan bahwa ia telah menghibahkan rumah itu kepada Sari dan Ayu sebagai bentuk keadilan dalam poligami. "Ini tidak mungkin, saya tidak pernah menandatangani ini," ucap Bagas di depan petugas bank dengan suara parau. Namun, dokumen itu terlihat sangat sah secara hukum. Bagas teringat seminggu yang lalu, saat ia pulang dalam keadaan sangat mengantuk setelah minum teh yang disiapkan oleh Ayu. Saat itulah mereka kemungkinan besar menuntun tangannya untuk memalsukan segalanya. Saat Bagas kembali ke rumah, suasana sudah berubah total. Tidak ada lagi sandiwara, istri yang patuh, atau adik yang malang. Sari dan Ayu sedang duduk santai di ruang tamu bersama Burhan, yang kini berani merangkul pundak Sari secara terang-terangan di depan mata Bagas. "Oh, Mas sudah tahu ya?" tanya Sari dengan nada bicara yang sangat dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. "Sudahlah, Mas. Lagi pula kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, kan? Kamu punya istri muda, punya adikku yang cantik. Sekarang giliran kami yang menikmati hasil kerja kerasmu." Ayu menimpali dengan tawa kecil yang menusuk telinga. "Jangan pasang muka sedih begitu, Mas. Tagihan kartu kredit bulan ini sudah membengkak, dan aku baru saja mendaftarkan asuransi jiwa baru atas namamu. Preminya cukup mahal, jadi kamu harus kerja lebih keras lagi, ya." Bagas menatap ketiga orang di depannya dengan rasa mual yang luar biasa. Ia merasa seperti sapi perah yang sedang digiring ke tempat jagal setelah susunya habis diperas. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah kilatan amarah yang dingin muncul di mata Bagas. Ia sadar, jika ia melawan dengan otot sekarang, ia akan tamat. Ia harus mulai bermain di level yang sama dengan mereka. Bagas pun menarik napas dalam, memaksakan sebuah senyuman getir, dan berkata, "Kalian benar. Mungkin aku memang harus lebih bekerja keras untuk kalian." Sari dan Burhan saling lirik dan tertawa, menganggap Bagas sudah menyerah sepenuhnya. Padahal, di balik saku celananya, Bagas sedang menggenggam sebuah perekam suara kecil yang telah menangkap seluruh pengakuan mereka. Perang baru saja dimulai. Senyuman getir yang dipaksakan Bagas di ruang tamu itu berhasil menjadi umpan yang sempurna. Sari, Ayu,
Dan Burhan benar-benar percaya bahwa mental Bagas telah runtuh, bahwa ia telah menerima nasibnya sebagai sapi perah yang tak berdaya. Selama beberapa hari berikutnya, Bagas sengaja bersikap sangat penurut, bahkan membiarkan kartu debitnya dikuras habis oleh Ayu untuk berbelanja barang-barang mewah. Namun, di balik kepatuhan itu, Bagas adalah seorang pemburu yang sedang mengendap-endap di dalam rumahnya sendiri. Kesempatan itu datang saat Sari, Ayu, dan Burhan pergi keluar untuk merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran mahal menggunakan uang bonus tahunan Bagas yang baru saja cair. Bagas beralasan badannya meriang agar bisa tinggal di rumah sendirian. Begitu mobil mereka menjauh dari pagar, Bagas langsung bergerak cepat menuju gudang belakang, tempat di mana Burhan selama ini berdiam dan tempat di mana Sari pernah terlihat tertawa lepas. Bagas membongkar tumpukan kardus bekas yang tertata rapi di sudut ruangan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Setelah hampir 1 jam mencari, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di balik papan lantai yang longgar di bawah tempat tidur Burhan. Jantungnya berdegup kencang saat ia berhasil mencongkel kotak itu hingga terbuka. Isinya bukan perhiasan atau uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah bundel map berisi tumpukan fotokopi KTP, buku nikah, dan akta kematian. Mata Bagas membelalak saat melihat foto Sari di salah satu buku nikah itu, namun dengan nama yang berbeda, Ratna Sari. Di sana, ia berpose mesra dengan seorang pria tua yang bukan Bagas. Bagas membolak-balik lembaran itu dan menemukan 3 buku nikah lainnya dengan pria-pria yang berbeda. Puncaknya adalah sebuah kliping koran lama yang sudah menguning. Judul beritanya membuat darah Bagas mendidih sekaligus membeku. Seorang pengusaha ditemukan tewas akibat serangan jantung mendadak, istri muda warisi seluruh aset. Di foto berita itu, tampak Sari sedang menangis terseduh-seduh di depan makam, didampingi oleh seorang pria yang diklaim sebagai kerabat dekat, yang tak lain adalah Burhan. Bagas jatuh terduduk di lantai gudang yang dingin. Ia menyadari sebuah pola yang sangat rapi. Sari akan mencari pria mapan, menikahinya, membawa adiknya masuk ke dalam rumah untuk menciptakan konflik, lalu perlahan-lahan menguras harta dan mengakhiri nyawa korbannya melalui sakit yang telah direncanakan. Bagas bukanlah suami yang dicintai, dia adalah korban nomor 4. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan pagar. Mereka pulang lebih cepat dari perkiraan. Bagas dengan panik mencoba mengembalikan kotak itu ke tempatnya semula, namun tangannya yang bergetar hebat membuat kotak itu terjatuh dan isinya berantakan. Di saat yang sama, langkah kaki Sari yang menggunakan sepatu hak tinggi terdengar mendekat ke arah gudang. Bunyi detak sepatu hak tinggi itu berhenti tepat di depan pintu gudang yang sedikit terbuka. Bagas mematung, darahnya terasa berhenti mengalir seiring dengan suara napasnya yang tertahan. Dengan gerakan secepat kilat namun sangat berhati-hati, ia meraup kertas-kertas yang berantakan itu, memasukkannya kembali ke kotak kayu, dan mendorong papan lantai hingga menutup lubang rahasia itu tepat saat engsel pintu berderi terbuka. Bukan Sari yang muncul, melainkan Burhan. Pria itu berdiri di ambang pintu dengan sebelah tangan bersandar pada kusen, menatap Bagas dengan tatapan tajam dan penuh curiga. Bau alkohol tercium kuat dari tubuhnya, menandakan pesta perayaan mereka tadi tidak main-main. "Sedang apa kamu di sini, Mas?" tanya Burhan, suaranya rendah dan penuh intimidasi. Tidak ada lagi embel-embel, sepupu jauh, yang sopan. Nada suaranya kini terang-terangan menunjukkan siapa pemegang kendali di rumah itu. Bagas berusaha mengatur raut wajahnya. Ia menyambar sebuah obeng berkarat yang tergeletak di meja kayu tua di dekatnya. "Mencari alat keran di kamar mandi dalam bocor," jawab Bagas dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski tangannya dingin sedingin es. Burhan masuk ke dalam gudang, matanya menyisir setiap sudut ruangan, berhenti sejenak pada papan lantai yang baru saja ditutup Bagas. Ia berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu yang menghantam dada Bagas. Namun, sebelum Burhan sempat memeriksa lantai itu, suara Sari memanggil dari arah dapur. "Han, sini sebentar, bantu aku membukakan botol ini," teriak Sari. Burhan mendengus, memberikan tatapan peringatan terakhir pada Bagas sebelum berbalik pergi. Begitu pria itu menghilang, Bagas jatuh terduduk. Ia menyadari satu hal, ia tidak sengaja membawa satu foto yang terselip di saku celananya, foto Sari dengan pria kedua yang tewas itu. Foto itu adalah bukti kuat, tapi juga sekaligus tiket kematiannya jika ia ketahuan. Malam itu, suasana rumah berubah menjadi sangat mencekam. Bagas dipanggil ke meja makan. Di sana,
Sudah tersedia segelas teh hangat yang disiapkan oleh Ayu. Mereka bertiga duduk mengelilingi Bagas, memperhatikan setiap gerakannya dengan mata yang tak berkedip. "Minum, Mas. Kamu tadi bilang meriang, kan? Ini teh herbal khusus, aku buatkan supaya tidurmu lelap," ucap Ayu dengan senyum manis yang kini terlihat seperti seringai iblis di mata Bagas. Bagas menatap uap yang mengepul dari gelas itu. Ia teringat kliping koran tentang serangan jantung mendadak para korban sebelumnya. Ia yakin, cairan di dalam gelas ini adalah cara mereka mengakhiri hidupnya malam ini. Saat ia mengangkat gelas itu ke bibirnya, ia melihat Sari dan Burhan saling bertukar lirik penuh kemenangan. Bagas menyadari, ia harus melakukan sesuatu sekarang, atau ia akan menjadi nama berikutnya di kliping koran yang ia temukan. Uap teh itu terasa mencekik, seolah-olah aroma kematian sudah tercium bahkan sebelum cairannya menyentuh lidah. Bagas merasakan jemarinya bergetar hebat saat pinggiran gelas itu menyentuh bibirnya. Di depannya, Sari, Ayu, dan Burhan menatap tanpa berkedip. Ruang makan yang biasanya menjadi tempat berbagi cerita, kini terasa seperti ruang eksekusi yang kedap suara. "Ayo diminum, Mas. Keburu dingin," desak Sari dengan nada suara yang begitu manis, namun matanya sedingin es. Bagas tahu, ini adalah saat-saat terakhirnya jika ia tidak bertindak. Tepat saat ia hendak menyesap, ia sengaja memiringkan gelas itu sedikit terlalu jauh dan tiba-tiba terbatu keras. Uhuk, uhuk. Gelas itu terlepas dari tangannya, jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Cairan coklat pekat itu tumpah, membasahi ujung sepatu mahal Burhan dan lantai keramik yang bersih. "Aduh, Mas, kamu ini kenapa sih? Ceroboh sekali," bentak Ayu, topeng kesabarannya mulai retak. Ia segera berdiri dan menjauh agar bajunya tidak terkena percikan. Bagas memegang dadanya, berpura-pura sesak napas yang hebat. Ia jatuh tersungkur dari kursi, mengerang kesakitan di lantai. Dadaku sakit." "Sari, tolong." Rintihnya dengan akting yang sangat meyakinkan. Sari tidak bergerak untuk menolong. Ia justru berdiri dengan tenang, menatap Bagas yang menggelepar di bawah dengan tatapan datar. Ia melirik Burhan, lalu ke arah jam dinding. "Cepat sekali reaksinya? Padahal dia belum minum tehnya," bisik Sari kepada Burhan, suaranya kini penuh dengan kekejaman yang nyata. "Mungkin dia memang sudah jantungan karena ketakutan," jawab Burhan sambil terkekeh pelan. Ia melangkah mendekati Bagas, lalu tanpa belas kasihan, ia menendang kaki Bagas untuk memastikan pria itu tidak melawan. "Sudahlah, Han. Angkat dia ke kamar. Kita buat seolah-olah dia meninggal saat tidur. Surat-suratnya sudah siap, kan?" Bagas, yang wajahnya menghadap lantai, memejamkan mata rapat-rapat. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar istrinya sendiri merencanakan kematiannya dengan begitu santai. 7 tahun pernikahan, ribuan kenangan manis, semuanya hanyalah investasi maut bagi Sari. Namun, di balik rasa sakit itu, amarah Bagas membara. Di dalam kepalan tangannya yang tersembunyi, ia menekan tombol stop pada ponsel yang sejak tadi merekam seluruh percakapan mereka secara live ke sebuah akun penyimpanan awan yang ia bagikan ke sahabatnya di kepolisian. Saat Burhan membungkuk untuk mengangkat tubuh Bagas, Bagas tiba-tiba membuka matanya. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyemprotkan cairan pembersih lantai yang sempat ia raih di dekat kaki meja tepat ke arah mata Burhan. "Arg! Mataku!" teriak Burhan kesakitan. Bagas langsung bangkit berdiri, menyambar botol kaca di atas meja dan memecahkannya. Ia berdiri dengan napas memburu, menatap Sari dan Ayu yang kini terpaku ketakutan. "Kalian pikir aku korban nomor 4? Desis Bagas dengan suara yang sangat rendah dan berbahaya. "Permainan kalian selesai malam ini. Permainan kalian selesai malam ini," desis Bagas dengan suara yang bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang akhirnya meledak. Burhan masih mengerang di lantai, memegangi matanya yang panas terbakar cairan pembersih. Sari mencoba melangkah mundur, tangannya meraba-raba meja makan, mencari apapun yang bisa dijadikan senjata. Sementara Ayu, si istri kedua, yang malang, kini gemetar hebat dengan wajah sepucat kapas. "Mas, dengar dulu, ini semua hanya salah paham." Sari mencoba kembali ke mode manipulasinya. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. "Kami hanya ingin mengetes kesetiaanmu, Mas. Burhan itu, dia yang memaksaku. Aku diancam." Bagas tertawa getir, tawa yang terdengar sangat menyakitkan.
Tes kesetiaan? Dengan memalsukan dokumen harta? Dengan merencanakan kematianku lewat teh itu? Aku sudah tahu semuanya, Sari. Aku sudah melihat kotak kayu di bawah lantai gudang. Aku tahu siapa Ratna Sari dan pria-pria malang yang kamu habisi sebelum aku. Mendengar hal itu, wajah Sari berubah total. Kedok wanita lembut itu luruh sepenuhnya, digantikan oleh wajah iblis yang penuh kebencian. Kalau begitu, kamu memang tidak boleh keluar dari rumah ini hidup-hidup, teriak Sari sambil menyambar pisau buah di meja. Namun, sebelum Sari sempat melangkah, suara sirine polisi meraung keras di depan pagar rumah. Pintu depan didobrak paksa. Angkat tangan. Jangan bergerak. Teriak petugas kepolisian yang masuk dengan senjata lengkap. Sari, Ayu, dan Burhan tak berkutik. Bagas terduduk lemas di sudut ruangan, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia melihat polisi memborgol tangan istrinya, wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa, namun ternyata hanya menganggapnya sebagai angka di dalam polis asuransi. Saat Sari diseret keluar, ia masih sempat melontarkan sumpah serapah, sementara Ayu hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang akan berakhir di balik jeruji besi. Kini, rumah itu kembali sunyi. Bagas berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, harta, keluarga, dan kepercayaan. Namun, di saat yang sama, ia merasa sangat ringan. Ia berhasil keluar dari permainan maut yang hampir merenggut nyawanya. Kesimpulan, kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan seringkali datang dari orang yang paling kita percayai. Keserakahan bisa mengubah manusia menjadi iblis, bahkan terhadap pasangan hidupnya sendiri. Bagas memang kehilangan hartanya untuk sementara, tapi ia memenangkan kembali hidupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Bagas? Jika kalian berada di posisi Bagas, apakah kalian akan menyadari kejanggalan itu sejak awal, atau justru akan terjebak seperti dia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita drama thriller yang lebih menegangkan lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.